Pernahkah Anda bertanya dalam hati, apakah sesuatu yang begitu manis bisa diam-diam menyakiti kita? Atau lebih dalam lagi, apakah warisan dari masa lalu yang kita anggap suci dan penuh kasih sayang, justru bisa menjadi pisau bermata dua jika kita tak benar-benar memahaminya? Jika Anda seorang lansia, atau mencintai seseorang yang sudah menua, maka video ini bukan hanya penting. Ini mendesak. Hari ini, saya tidak hanya mengajak Anda untuk memandang madu sebagai pemanis biasa. Saya mengajak Anda melihat seluruh kisah yang tersembunyi di balik cairan emas ini. Kisah yang dipenuhi harapan, kehangatan, tetapi juga risiko yang tak banyak dibicarakan. Di balik setiap sendok teh madu yang Anda minum, mungkin tersembunyi kekuatan penyembuh, atau ancaman diam-diam bagi tubuh yang mulai melemah. Mengapa Anda harus menonton video ini sampai selesai? Karena Anda akan menemukan bagaimana madu benar-benar bekerja di tubuh lansia, dari energi pagi hari hingga perbaikan pencernaan dan imunitas. Rahasia kandungan madu yang tidak semua dokter jelaskan, enzim, vitamin, antioksidan, dan dampaknya terhadap hormon dan ketenangan jiwa. Risiko-risiko tersembunyi yang bisa terjadi bahkan hanya dengan 1 sendok, terutama bagi penderita diabetes, alergi, atau mereka yang sedang konsumsi obat tertentu. Cara memilih madu yang benar-benar murni, agar tidak tertipu oleh produk pasar yang hanya manis di label tapi kosong di dalam. Dan yang paling penting, bagaimana madu bisa menjadi bagian dari warisan emosional dan penyembuhan jiwa, bukan hanya tubuh. Ini tentang kenangan, kasih sayang, dan kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan resep dokter. Video ini bukan sekadar informasi. Ini adalah undangan untuk membuka mata, memahami tubuh Anda, dan menciptakan rutinitas baru yang lebih sadar, lebih sehat, dan lebih bermakna. Karena di usia senja, setiap keputusan kecil memiliki dampak besar. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Jangan lewatkan 1 detik pun, karena satu pengetahuan yang Anda pelajari hari ini, bisa menjadi penyelamat esok hari. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Saya ingin mengajak Anda untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan benar-benar membuka hati serta pikiran. Karena hari ini, kita tidak hanya akan membicarakan tentang madu, kita akan menelusuri sebuah warisan kuno yang telah menembus batas zaman, melintasi benua, dan hidup dalam kenangan manis setiap rumah tangga. Saya akan membahas manfaat-manfaat luar biasa yang bisa ditawarkan oleh madu, terutama bagi orang-orang tercinta yang sudah menua dan mulai rapuh. Tapi saya juga tidak akan menutupi kenyataan. Ada risiko-risiko tersembunyi, hal-hal yang nyaris tak terdengar, namun penting untuk diketahui. Saya ingin Anda melangkah keluar dari video ini bukan dengan keraguan, tapi dengan kejelasan yang menenangkan dan keyakinan yang bulat. Apakah madu layak menjadi bagian dari kehidupan harian Anda, atau justru sebaliknya? Mari kita kembali ke masa lalu, ke zaman di mana cahaya lilin menerangi rumah-rumah tanah liat, dan para tabib menggenggam pot kecil berisi cairan kental berwarna keemasan. Di Mesir kuno, madu dianggap hadiah surgawi, dipersembahkan kepada dewa-dewa, digunakan untuk membalsem tubuh para Firaun agar abadi dalam keheningan makam batu. Di Yunani, Hippocrates, bapak ilmu kedokteran, menulis tentang madu sebagai penyembuh luka dan penguat tubuh. Di India, dalam ajaran Ayurveda yang kaya akan kebijaksanaan, madu dipandang sebagai eliksir kehidupan, pembawa keseimbangan bagi tubuh dan jiwa. Madu bukan sekadar makanan. Ia adalah kenangan. Ia adalah pelukan hangat dari seorang nenek yang mengoleskan madu ke roti panggang di pagi hari. Ia adalah suara ibu yang lembut saat berkata, "Minumlah ini, nak, agar tidurmu nyenyak." Di banyak rumah di Eropa Timur dan Amerika Latin, madu dicampur dengan teh herbal untuk mengusir batuk, atau diteteskan ke lidah anak-anak yang menangis di malam hari. Ritual-ritual kecil ini, yang mungkin terlihat sederhana,
Sejatinya adalah warisan emosional yang menyejukkan hati dan memberi rasa aman, terutama bagi para lansia yang tumbuh di bawah naungan kasih dan tradisi. Namun, di balik kilaunya yang manis dan harum itu, kita juga harus jujur, madu bukanlah obat mujarab universal. Ia tidak bebas dari konsekuensi. Bagi sebagian lansia dengan kondisi kesehatan tertentu, seperti diabetes, gangguan metabolik, atau sistem kekebalan yang rentan, madu bisa menjadi pisau bermata dua. Kadar gulanya yang tinggi dapat memicu lonjakan glukosa, sementara potensi kontaminasi bakteri pada madu mentah bisa berbahaya bagi mereka yang imunitasnya melemah. Dan disinilah letak pentingnya pengetahuan, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membebaskan. Karena semakin kita tahu, semakin kita bisa memilih dengan bijaksana. Cobalah tanyakan pada diri Anda, bagaimana hubungan saya dengan madu? Apakah saya meminumnya setiap malam hanya karena itu kebiasaan turun-temurun? Atau karena saya benar-benar memahami manfaat dan risikonya? Di tengah lautan informasi yang membanjiri zaman modern ini, penting bagi kita untuk tidak terombang-ambing oleh romantisme masa lalu, namun juga tidak menolak warisan yang terbukti bermanfaat. Kita harus berdiri di tengah, dengan hati yang terbuka dan akal yang jernih. Jadi sekarang, mari kita kupas lebih dalam, apa sebenarnya yang tersembunyi di balik cairan emas ini? Madu bukan hanya pemanis yang menyenangkan di lidah. Jika dilihat dengan kaca pembesar sains modern, madu mengandung lebih dari 180 senyawa, enzim, antioksidan, asam amino, vitamin, dan zat antimikroba alami yang menjadikannya begitu unik. Zat-zat ini tidak hanya menyehatkan tubuh, tapi juga bisa menenangkan pikiran, meredakan peradangan, memperkuat kekebalan, dan mendukung tidur yang lebih dalam, sebuah anugerah, terutama bagi mereka yang telah menua dan menghadapi hari-hari dengan kelelahan yang tak kasat mata. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Namun tetaplah waspada. Karena kebaikan yang tidak disertai pemahaman bisa berubah menjadi jebakan. Dalam sisa video ini, saya akan memandu Anda melewati tiap manfaat dan tiap risiko, dengan empati dan ketulusan. Karena tujuan saya bukan menjual impian palsu, tetapi membekali Anda dengan pengetahuan yang jujur, hangat, dan berguna. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Sebuah perjalanan yang tak hanya menyentuh ilmu pengetahuan, tetapi juga menyentuh hati. Pertama-tama, mari kita bicara dari hati tentang sesuatu yang terlihat sederhana, namun menyimpan kekuatan luar biasa, gula alami dalam madu. Bagi banyak orang, gula hanya dianggap sebagai pemanis. Namun di dalam madu, kita tidak sedang berbicara tentang gula biasa. Kita sedang membahas dua jenis gula alami, fruktosa dan glukosa, yang tak hanya memberikan rasa manis, tetapi juga energi instan yang mengalir ke seluruh tubuh, terutama ketika tubuh terasa lemas, letih, dan kehilangan semangat, seperti yang sering terjadi di pagi hari pada orang lanjut usia. Momen ketika seorang lansia perlahan bangkit dari tempat tidur, merasakan persendian yang kaku, jantung yang berdetak pelan, dan pikiran yang masih berjuang melawan kabut kelelahan. Pada saat seperti inilah, 1 sendok teh madu hangat bisa terasa seperti cahaya pertama di pagi hari, memberi semangat, kehangatan, dan dorongan energi yang begitu dibutuhkan. Namun madu jauh lebih dari sekadar gula. Ia adalah kumpulan nutrisi mikro yang hidup dan berdenyut, tersembunyi dalam setiap tetes cairan emas itu. Di dalamnya terdapat mineral-mineral penting seperti kalium, kalsium, fosfor, dan magnesium. Semua ini bukan hanya istilah kimia yang membingungkan. Ini adalah fondasi dari kekuatan tulang Anda, kelenturan otot Anda, dan stabilitas cairan dalam tubuh Anda, yang semuanya mulai berkurang seiring bertambahnya usia. Tak berhenti di situ, madu juga mengandung vitamin-vitamin kelompok B, seperti B2, B3, B5, dan B6, yang membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi, menyeimbangkan hormon, dan menjaga ketenangan sistem saraf. Bukankah sering kita mendengar keluhan dari orang tua, "Aku cepat lelah," atau "Aku merasa cemas tanpa alasan"?
Bisa jadi tubuh mereka diam-diam kekurangan unsur-unsur penting ini, dan madu, dengan caranya yang lembut dan alami, datang sebagai jawaban penuh kasih. Namun, salah satu rahasia terdalam dari madu, yang menjadikannya bukan hanya bermanfaat tetapi juga nyaris magis, adalah kandungan antioksidannya. Zat-zat seperti flavonoid dan asam fenolat bekerja layaknya perisai tak terlihat, melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas ini, seperti pencuri dalam gelap, mempercepat proses penuaan, merusak jaringan, dan menyebabkan penyakit kronis. Dengan memasukkan antioksidan alami ke dalam tubuh melalui madu, kita seperti memberi tubuh kita tentara pelindung yang tak kenal lelah, hari demi hari, tahun demi tahun. Tak ketinggalan, madu mengandung enzim-enzim ajaib yang dihasilkan dari proses alami dalam tubuh lebah. Enzim ini membantu tubuh mencerna makanan lebih baik, sekaligus memberikan efek antimikroba yang lembut namun efektif. Itulah mengapa, sejak dulu, madu digunakan oleh para leluhur kita untuk meredakan sakit tenggorokan, menenangkan lambung yang gelisah, atau mempercepat penyembuhan luka ringan. Dalam dunia modern yang sering tergesa-gesa, kekuatan penyembuhan yang hening dari madu ini terasa semakin berharga dan menyentuh hati. Namun penting untuk diketahui, tidak semua madu diciptakan sama. Ada perbedaan besar antara madu murni dan madu olahan. Madu yang murni, yang tidak diproses secara berlebihan, masih menyimpan seluruh integritas nutrisinya. Inilah sebabnya saya sangat menganjurkan Anda untuk memilih madu lokal dari peternak terpercaya, yang masih mempertahankan sifat alaminya, karena hanya dengan begitu, Anda benar-benar dapat merasakan manfaat sejatinya. Saat Anda memandang madu di sendok teh Anda, jangan melihatnya hanya sebagai cairan manis. Bayangkan, ratusan bunga yang mekar, ribuan lebah yang bekerja dalam harmoni, alam yang bersatu untuk menghasilkan setetes keajaiban yang penuh makna. Setiap sendoknya membawa cerita. Setiap tetesnya membawa cinta. Dan kini, mari kita masuk ke bagian yang paling dinanti. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan madu untuk tubuh para lansia bila dikonsumsi setiap hari? Pertama-tama, mari kita bicara tentang energi. Bukan dalam bentuk lonjakan cepat dan melelahkan seperti kopi atau gula buatan, tetapi energi yang lembut, stabil, dan mengalir tenang sepanjang hari. Untuk para lansia yang sering mengeluh mudah lelah, merasa kosong, atau lemas tanpa sebab yang jelas, madu bisa menjadi teman pagi hari yang membantu memulihkan semangat secara alami. Ini karena kombinasi glukosa dan fruktosa dalam madu cepat diserap dan langsung diubah tubuh menjadi bahan bakar. Kemudian, kita menyentuh sistem kekebalan tubuh, sebuah pilar kesehatan yang semakin rapuh seiring bertambahnya usia. Madu mengandung senyawa antibakteri dan anti jamur alami, yang membantu tubuh melawan infeksi kecil yang bisa dengan mudah berkembang menjadi masalah serius pada orang tua. Bahkan ada studi klinis yang menunjukkan bahwa madu bisa mengurangi gejala flu, mempercepat pemulihan dari batuk, dan meningkatkan kekebalan secara umum. Tapi yang paling menyentuh hati saya secara pribadi, dan mungkin juga Anda, adalah ketika kita menyadari bahwa madu bukan hanya membantu tubuh, tapi juga menyentuh jiwa. Ia mengingatkan kita pada masa-masa ketika dunia lebih lambat, ketika cinta dan penyembuhan datang dari dapur kecil, bukan dari apotek. Ketika seorang anak disuapi madu oleh ibunya, atau seorang suami menyeduh madu untuk istrinya yang sakit, madu menyimpan jejak kasih sayang yang tidak akan pernah punah. Dan itulah sebabnya saya mengajak Anda untuk melihat madu bukan sekadar sebagai makanan, tetapi sebagai warisan, penyembuh, dan pelindung, yang dengan pemahaman yang benar, dapat menjadi sekutu setia dalam menjalani hari-hari senja dengan penuh martabat dan kesehatan. Inilah alasan mengapa sejak berabad-abad silam, madu telah menjadi bahan utama dalam berbagai sirup tradisional dan ramuan rumahan untuk meredakan tenggorokan yang perih, menenangkan batuk yang mengganggu, dan mencegah infeksi ringan pada saluran pernapasan atas. Di banyak rumah, terutama di kalangan lansia, Anda masih bisa menemukan botol kecil berisi campuran madu, jeruk nipis, jahe, atau kayu manis, ramuan yang diwariskan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai bentuk pengobatan, tapi juga sebagai ungkapan kasih sayang dan kepedulian yang lembut.
Tentu saja, madu bukanlah pengganti obat medis. Tapi madu, dengan kehangatannya yang khas dan rasa manis alaminya, dapat menjadi penyokong emosional dan fisik yang menghadirkan kenyamanan di tengah rasa sakit. Ia ibarat selimut hangat bagi tenggorokan yang teriritasi, dan seteguk harapan bagi tubuh yang sedang berjuang. Lebih dari itu, madu juga memainkan peran penting dalam mendukung sistem pencernaan, yang seiring bertambahnya usia, seringkali mulai kehilangan efisiensinya. Banyak orang lanjut usia mengalami gangguan pencernaan, rasa begah, sembelit, atau ketidaknyamanan ringan setelah makan. Dalam kondisi seperti ini, 1 sendok kecil madu yang dicampur air hangat dan diminum sebelum makan dapat merangsang produksi enzim pencernaan alami, melancarkan pergerakan usus, serta mengurangi sensasi tidak nyaman yang menyiksa. Ini bukan sekadar trik kuno, tapi didukung oleh ilmu pengetahuan modern. Beberapa jenis madu bahkan telah terbukti mengandung prebiotik alami, senyawa yang menjadi makanan bagi bakteri baik di usus. Dengan memperkuat flora usus yang sehat, madu membantu tubuh menyerap nutrisi dengan lebih efektif dan menjaga imunitas dari dalam. Bukankah luar biasa? Bagaimana sesuatu yang begitu kecil dan manis dapat bekerja diam-diam menjaga pertahanan tubuh kita dari dasar sistem pencernaan? Dan tentu saja, kita tidak boleh melupakan antioksidan kuat yang terkandung di dalam madu. Flavonoid, polifenol, dan senyawa fenolat lain yang terkandung dalam madu bekerja layaknya pelindung sel, melawan kerusakan akibat radikal bebas yang mempercepat penuaan. Dengan menjadikan madu sebagai bagian kecil namun konsisten dari pola makan harian, Anda bisa membantu tubuh memperlambat kerusakan sel, mempertahankan elastisitas kulit, menjaga kejernihan daya ingat, dan mengurangi risiko peradangan kronis yang sering mengintai di usia senja. Tapi ada satu hal yang sering luput dari perhatian, dan menurut saya ini justru tak kalah penting dibanding kandungan nutrisinya. Nilai emosional dari madu. Ya, nilai yang tak bisa ditakar dengan angka atau tabel nutrisi. Banyak orang, mungkin Anda juga, memiliki kenangan manis yang melekat erat pada rasa madu. Suara ibu yang menyuapi saat demam, tangan hangat ayah yang membuatkan teh manis di musim hujan, atau dapur kecil nenek yang selalu menyimpan botol madu tua di sudut rak. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Setiap tetes madu membawa kita kembali ke masa lalu yang penuh kehangatan. Dan rasa nyaman yang muncul dari kenangan itulah yang secara ilmiah pun terbukti membantu menenangkan sistem saraf, menyeimbangkan hormon stres, dan meningkatkan imunitas secara alami. Inilah kekuatan tersembunyi dari makanan yang memiliki ikatan emosional dengan ingatan dan perasaan. Jadi ketika Anda mempertimbangkan untuk mengonsumsi madu setiap hari, pikirkanlah ini bukan sekadar soal gizi atau rutinitas. Ini tentang menciptakan momen harian yang bermakna, tentang menyentuh sesuatu yang membuat Anda merasa diperhatikan, dimengerti, dan dicintai, bahkan ketika Anda sendirian. Dan ketika tubuh merasa dicintai, ia akan merespons dengan lebih baik. Detak jantung menjadi lebih tenang. Nafas lebih dalam. Pikiran lebih jernih. Madu menyentuh jiwa, bukan hanya lambung. Namun, saya juga tidak akan menyembunyikan kenyataan yang penting. Sebagai seorang dokter, dan sebagai sahabat yang peduli pada kesehatan Anda, saya harus berbicara jujur mengenai risiko yang mungkin muncul, terutama bila madu dikonsumsi setiap hari tanpa kontrol yang bijak. Risiko pertama dan paling nyata adalah kadar gulanya. Meskipun gula dalam madu bersifat alami, tubuh Anda tetap akan meresponsnya seperti gula pada umumnya. Dan bagi lansia, yang seringkali mengalami kondisi seperti diabetes tipe 2, resistensi insulin, atau sindrom metabolik, mengonsumsi madu dalam jumlah berlebihan bisa memicu kenaikan kadar gula darah yang tidak terkontrol, memperburuk kondisi yang sudah ada, atau bahkan mempercepat munculnya gejala yang sebelumnya tersembunyi. Seringkali, orang mengira 1 sendok teh madu itu kecil. Tapi ketika dikonsumsi berulang kali sepanjang hari, pagi, siang, malam, tanpa pengawasan atau pertimbangan medis, lonjakan gula darah bisa terjadi perlahan dan diam-diam. Anda mungkin tidak menyadarinya.
sampai kelelahan datang tanpa sebab, luka lambat sembuh, atau penglihatan mulai kabur. Selain itu, kualitas madu juga sangat menentukan manfaat dan risikonya. Di pasaran, terlalu banyak produk yang diberi label madu murni, padahal telah dicampur dengan sirup jagung tinggi fruktosa, bahan pengawet, atau bahkan pemanis buatan. Proses pemanasan dan filtrasi berlebihan juga bisa menghancurkan enzim dan senyawa aktif yang penting. Alih-alih menyehatkan, madu jenis ini justru bisa memberi beban tambahan bagi tubuh. Itulah sebabnya saya menganjurkan Anda untuk memilih madu lokal yang terpercaya. Lebih baik lagi, madu mentah, rohani, dari peternak lebah alami. Madu semacam ini belum melalui proses pemanasan tinggi, belum kehilangan kekuatan alaminya, dan biasanya bebas dari tambahan yang tidak perlu. Ingat, kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Jadi, apakah madu cocok untuk Anda? Jawabannya tidak sederhana. Tapi jika digunakan dengan pemahaman, kehati-hatian, dan cinta, madu bisa menjadi sekutu kecil yang setia dalam menjaga tubuh, menenangkan pikiran, dan menyuburkan kenangan manis yang membantu Anda melewati hari dengan lebih bahagia. Dan dalam hidup yang kadang terasa berat, bukankah itu hal yang sangat berarti? Ada satu hal penting yang tidak boleh kita abaikan dalam pembahasan ini, potensi alergi terhadap madu. Meskipun kasusnya jarang terjadi, kenyataannya ada sebagian orang yang memiliki sensitivitas terhadap serbuk sari tertentu yang terbawa ke dalam madu, terutama pada madu mentah atau yang berasal dari lebah pengumpul nektar spesifik. Gejala bisa muncul secara halus, seperti gatal di tenggorokan, rasa tidak nyaman di perut, atau sedikit mual. Tapi pada beberapa orang dengan alergi berat, reaksi ini bisa berubah menjadi lebih serius, bahkan mengancam jiwa. Bayangkan seseorang yang mengonsumsi madu dengan harapan merasa lebih baik, tapi justru tubuhnya bereaksi sebaliknya. Inilah sebabnya saya sangat menyarankan Anda untuk memperhatikan baik-baik sinyal tubuh, terutama jika ini adalah pertama kalinya Anda menjadikan madu sebagai bagian dari rutinitas harian. Tubuh Anda berbicara, dan tugas kita adalah mendengarkannya dengan cermat. Poin lain yang sangat penting, namun sering diabaikan, adalah kemungkinan interaksi madu dengan obat-obatan. Jika Anda adalah seseorang yang mengonsumsi pengencer darah seperti warfarin, obat hipertensi, atau sedang dalam terapi untuk kondisi kronis, maka madu bukanlah sesuatu yang bisa dikonsumsi tanpa pertimbangan. Meski alami, madu tetap berpotensi mempengaruhi metabolisme atau cara tubuh menyerap obat tertentu. Saya tahu, banyak orang berpikir, ini hanya makanan alami, pasti aman. Tapi justru karena ia alami dan aktif secara biologis, madu harus diperlakukan dengan penuh kesadaran dan rasa hormat. Ingatlah, apa yang bekerja baik untuk satu orang, bisa menjadi beban bagi orang lain. Dan dalam hal ini, saya mohon Anda mendengarkan saran ini dengan tenang dan terbuka. Tidak ada solusi tunggal yang cocok untuk semua orang. Tubuh kita, seperti halnya hidup kita, unik dan penuh nuansa. Oleh karena itu, sebelum menjadikan madu sebagai bagian tetap dari hari-hari Anda, luangkan waktu sejenak untuk benar-benar meninjau kondisi kesehatan Anda secara menyeluruh. Apakah Anda memiliki diabetes, trigliserida tinggi, sindrom metabolik, riwayat alergi? Jika jawabannya ya, maka berhati-hatilah. Dalam kondisi seperti itu, bahkan 1 sendok kecil madu bisa menjadi terlalu banyak, dan justru mengacaukan keseimbangan tubuh Anda. Konsultasikan dengan dokter Anda. Dapatkan pendapat profesional. Dan ambil keputusan dengan informasi yang utuh, bukan hanya dari rasa manis di lidah. Namun jika Anda berada dalam kondisi kesehatan yang stabil, tanpa kendala metabolik, dan tidak sedang mengonsumsi obat-obatan khusus, maka 1 sendok teh madu per hari, dalam konteks pola makan yang seimbang, umumnya aman untuk sebagian besar lansia. Tapi saya tekankan lagi, gunakan dalam jumlah kecil, dan jangan berlebihan. Karena meskipun madu itu penuh manfaat, ia tetaplah gula, dan keseimbangan adalah kunci dalam segala hal. Bagaimana cara mengonsumsinya?
Anda bisa melarutkannya dalam air hangat di pagi hari, mencampurnya sedikit ke dalam yogurt alami, oatmeal, atau teh herbal favorit Anda. Hindari menambahkan madu ke dalam makanan yang sudah manis, dan jangan pernah menjadikannya sebagai satu-satunya sumber rasa manis dalam hidup Anda. Madu seharusnya melengkapi, bukan menggantikan, gaya hidup sehat. Dan tentu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pilihlah madu dari produsen terpercaya. Carilah peternak lebah lokal yang dikenal menjaga kualitas produknya, tanpa tambahan sirup, tanpa pemanis buatan, tanpa proses berlebihan. Madu murni bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih jujur. Bila Anda ragu, jangan sungkan untuk bertanya kepada dokter atau ahli gizi Anda. Terkadang satu pertanyaan kecil bisa mencegah banyak kesalahan besar. Terakhir, dan ini yang paling penting, madu bukanlah ramuan ajaib. Ia bukan solusi instan, dan ia bukan obat penyembuh segalanya. Namun jika Anda menggunakannya dengan bijak, dalam takaran yang tepat, dan dengan menghormati tubuh Anda sendiri, maka madu bisa menjadi teman kecil yang setia, mendampingi Anda melewati hari-hari dengan sedikit lebih ringan, sedikit lebih manis, dan sedikit lebih damai. Dan jika suatu hari Anda merasakan sesuatu yang tidak biasa, gangguan pencernaan, reaksi alergi, atau perubahan yang mencurigakan dalam tubuh, jangan abaikan. Segeralah hentikan konsumsi, dan temui tenaga medis. Karena tidak ada makanan, betapapun alami atau menyehatkan, yang layak mengorbankan kesehatan Anda. Jadi mari kita gunakan madu bukan dengan harapan berlebihan, tapi dengan rasa syukur yang sederhana. Karena kadang-kadang, satu sendok kecil dari alam, bila digunakan dengan hati yang sadar, bisa membawa perubahan yang indah dalam hidup kita. Setelah semua yang telah kita bahas hari ini, dari kisah kuno para tabib, hingga rahasia tersembunyi di balik setiap tetes madu, saya ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana untuk Anda. Apa pelajaran paling berharga yang Anda dapatkan dari video ini? Apakah Anda baru menyadari manfaat luar biasa dari madu untuk tubuh dan jiwa? Atau mungkin kini Anda lebih memahami risiko-risiko yang harus diwaspadai, terutama di usia senja? Silakan tuliskan di kolom komentar. Satu hal yang paling Anda ingat dan ingin mulai praktikkan dalam hidup Anda setelah menonton video ini. Kami sangat ingin tahu pemikiran dan pengalaman Anda, karena dari situlah kita bisa saling belajar dan tumbuh bersama. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai, dan subscribe ke channel YouTube kami untuk mendapatkan lebih banyak video yang menyentuh, informatif, dan menginspirasi. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah, kadang satu sendok kecil dari alam bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita.